Hello guys. Now our subtopic is the area of polygon. Before we discuss about the polygon, we have to understand about the area of triangle first. Okay, so stay tuned and learn the area of triangle. Oke, kita akan mempelajari tentang luas segitiga untuk modal mencari luas segi N atau poligon gitu ya. Nah, luas segitiga itu sudah kita pelajari ketika SMP. Jadi ini not a new topic for you, tapi memang ada tambahan gitu ya. Ada tambahan ya berkaitan dengan trigonometri. Soalnya kan kita mempelajari trigonometri begitu ya. Luas segitiga ya. Ketika kita SMP, kita pasti sudah belajar luas segitiga. Oh ya, maybe if I talk this topic yesterday, just try to follow it ya. Jadi biar teman-teman yang enggak ikut di kelas kemarin tetap bisa memahami luas segitiga gitu. Oke. Luas segitiga yang pertama, kalau misalkan kita diberikan segitiga dengan alas dan tinggi. Di sini tinggi, di sini alas gitu. Maka luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Terus kalau diketahuinya tidak diketahui tinggi, kemudian dia segitiga sembarang, tidak sama kaki, tidak sama sisi, tidak juga siku-siku, terus tapi seluruh sisinya diketahui, maka kita bisa pakai setengah keliling. S min A, S min B, S min C gitu ya. Nah, di mana S itu adalah setengah dari A tambah B tambah C. Gitu. Terus yang ketiga ini kalau misalkan kita mau pakai trigonometri gitu ya. Jadi kita cari rumusnya begitu. Jadi kenapa sih rumusnya bisa didapat begitu? Misalkan saya ambil dia tumpul. Di sini alfa, kemudian di sini A, B, dan C, begitu ya. A, B, C. Berarti di sini sisi C kecil, A kecil, B kecil. Nah, kita punya modal yang paling mudah itu kan alas kali tinggi. Kalau mau cari alas berarti cari yang tegak. Mau cari tinggi berarti kita harus mencari yang tegaknya begitu ya. Yang tegaknya atau tegak lurus dengan alasnya AB. Kalau diperpanjang kan seperti ini. Ya berarti ini T. Ini T. Anggap dia T gitu. Nah, kita mau cari rumus luas itu menggunakan alfa ini. Menggunakan alfa dan sisi-sisi yang ada di dalam segitiga. Jadi tidak pakai T. Otomatis we have to find T gitu ya. Jadi kita harus menemukan dulu T itu berapa gitu. T itu bagaimana? Berarti kita
luas sama dengan setengah alas kali tinggi gitu. Alas kali tinggi lah tulisnya ya, karena di sini ada A kecil. Alas dikali tinggi. Maka luas itu adalah setengah C, kalau dari gambar ini ya, setengah C dikali T. T di sini. Nah, kalau misalkan kita mau cari, anggaplah ini sebagai apa ya, sudut B, begitu, beta maksudnya, anggap sebagai beta, otomatis kita pakai segitiga ini ya, segitiga yang merah ini. Berarti kita punya beta di sini, punya T, punya B. Kalau mau cari T, berarti kita pakai sudut beta dan sisi B itu nyari apa? Kalau dilihat beta sudutnya, sisi yang diketahui depannya, kemudian miringnya. Depan miring itu kan berarti sin, gitu ya. Berarti sin beta adalah depan T per B. Atau T sama dengan B sin beta. Begitu. Nah, sedangkan kita mau pakai ini ya, mau pakai segitiga yang ada di dalam ABC. Berarti sudutnya pun harus alfa. Maka kita buat dulu, beta itu didapat dari mana? Kalau kita lihat nih, dia kan garis lurus ya. Maka harusnya alfa tambah beta adalah 180 derajat. Berarti beta adalah 180 min alfa. Gitu ya. Beta adalah 180 min alfa. Lanjut di sini ya. T sama dengan B kali sin 180 min alfa. Ini masuk lagi ke perbandingan trigonometri. Relasi sudut gitu ya. Masuk ke ini kembali lagi kita review relasi sudut gitu ya. Relasi sudut untuk sin di 180 min alfa itu artinya kuadran 2. Sin itu di kuadran 2 positif ya. Berarti sin positif. Kemudian karena dia pakai horizontal, maka dia akan tetap menjadi sin. Jadi T sama dengan B sin alfa. Simpelnya sih saya pakai horizontal vertikal gitu kan ya mengajarnya. Berarti kita bisa ganti menjadi luas setengah C dikali B sin alfa. Nah, inilah luas yang kita dapatkan. Luas yang kita dapatkan. Perhatikan dengan baik, jangan menghafal rumus, tapi lihat polanya dengan baik. Kalau ini sisi C, begitu, yang dipakai, dan sisi B, maka sudut yang digunakan adalah sudut yang dibentuk oleh C dan B. Gitu ya. Berarti kita punya 3 sudut nih yang bisa kita dapetin. Jadi luas untuk yang ketiga, luas segitiga dengan trigonometri begitu adalah luas sama dengan setengah, yang pertama B kali C kalau kita punya segitiganya begini, A, B, C, terus ini berarti B kecil, A kecil, C kecil, kita pakainya sudutnya sudut ABC aja ya. Berarti kalau di sini B sama C tadi sin alfa. Sin yang dibentuk oleh garis B dan C. Berarti sin A gitu ya. Kalau saya mau ambil sisi A sama sisi B,
sisi A dan sisi B, maka kita pakainya sudut yang dibentuk oleh A dan B. Begitu, yaitu sin C. Dan selanjutnya kalau pakai A sama C pasti pakainya sin B karena yang dibentuk oleh sisi A dan C ini adalah sudut B. Gitu ya. 3 ini kalau untuk trigonometri bisa kita pakai. Seperti yang saya bilang, kita jangan menghafal ABC, nanti kalau jadi KLM bingung gitu ya. Tapi lihat sisi dan sudutnya. Sudut yang digunakan adalah sudut yang dibentuk oleh dua sisi yang kita pakai juga gitu. Jadi kalau kita pakai B sama A, jangan sudut A yang digunakan karena nggak ketemu sama sisi A ya. Ini kalau kita pakai B sama A, kita nggak bisa pakai sudut A karena tidak dibentuk oleh sisi A dan B. Seperti itu ya. Oke, kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan luas segitiga berikut. Tentukan luas segitiga berikut, kita punya ini. Misalkan begini. Di sini ada 30 derajat, misalnya di sini ada misalkan 45 derajat, terus di sini ada 10, di sini ada 11. Silahkan tentukan luas segitiga. Sudut yang digunakan yang mana, begitu kan? Kalau kita lihat, sisi yang dipakai ya pasti yang diketahui, yaitu 10 dan 11. Maka sudut yang dipakai adalah sudut yang dibentuk oleh sisi 10 dan 11. Berarti ini ya, yang dipakai semua. Maka luas sama dengan setengah 10 dikali 11 sin 30 derajat. Maka luasnya ini kalau dicoret, 10 sama 2 adalah 5. Kemudian 55 dikali sin 30 adalah setengah, maka luasnya adalah 55/2 atau bisa dibagi jadi 27,5. Nah, ini salah satunya. Salah dua. Nah, panjang sisi sebuah segitiga sama dengan 12, berarti semua sisinya 12. Nah, ini bisa pakai tiga-tiganya ya. Kita bisa pakai setengah keliling, kita juga bisa pakai alas kali tinggi, kita juga bisa pakai trigonometri. Kalau kita pakai alas kali tinggi, maka kita harus cari tingginya dulu gitu. Tapi kalau kita pakai setengah keliling, kita udah punya sisinya, semua sisinya begitu ya. S sama dengan setengah dikali 12 tambah 12 tambah 12. 12 kali 3. 12 kali 3 itu kan 36. Dibagi 2 jadinya 18 gitu ya. Nah, maka kita bisa cari cara pertama misalkan dengan S. Berarti 18 dikali 18 min 12 dikali 18 min 12 lagi dikali 18 min 12. 3 kali gitu ya. Maka luasnya kita bisa punya 18 dikali 6 kali 6 kali 6 gitu. Karena kalau kita mau sederhanain lagi, kita buat aja siapa ini namanya ya, 18 itu kan
6 dikali 3. Nah, ini 6-nya 3 kali lagi. Karena kuadrat berarti kita ambil yang 2 gitu ya, dikalikan 2 kali. Ini 6 sama 6, 1, berarti kita keluarin 6-nya. Terus ini 6 sama 6 yang kedua, berarti kita keluarin 6-nya, dikali gitu ya. Sisanya 3, karena tidak ada akar 3, maka 3 tetap begini. Luasnya adalah 36 akar 3 cm persegi. Nah, ini deh untuk nomor 2. Cara trigonometrinya emang gimana, Bu? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Cara trigonometrinya ya tinggal cara trigonometrinya itu tinggal kita cari sudutnya. Sudut segitiga itu adalah 180 derajat gitu ya. Sudut segitiga jumlahnya 180 derajat. Karena dia sama sisi, otomatis sudutnya juga sama. Berarti tinggal dibagi 3 gitu ya. Itu 60 semua ya. 60 derajat, 60 derajat gitu. Maka kalau mau pakai cara kedua dengan trigonometri, luasnya bisa diambil dari setengah, mau sisi yang mana juga sama aja, mau sudut yang mana juga sama aja gitu ya. Tetap 60 derajat ini ya. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 dikali 12, 6 kali 12 kali setengah akar 3. Kemudian 12 bagi 2 lagi dapat 6, maka sama. 36 akar 3 cm persegi. Nah, enak pakai yang mana itu terserah. Kalau pakai tinggi gimana? Ya udah, kalau mau pakai tinggi tarik garis tinggi aja, toh sama sisi. Berarti kalau ditarik garis tinggi, sisi yang di bawah tinggal kebagi 2, 6 sama 6. Nah, cari sendiri dah Pitagorasnya, kan gampang gitu ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, untuk contoh yang ketiga, kita punya soal gambar yang diketahui hanya satu sisi, yaitu PQ. Dia tidak siku-siku dan sudut juga tidak diketahui, tapi diketahui sin P dan tangen R. Otomatis ini kita pakai perbandingan trigonometri gitu ya. Balik lagi ke perbandingan trigonometri pembelajaran di awal-awal. Ini berarti terbagi jadi 2 segitiga. Kenapa? Karena dia pakainya 2 sudut perbandingannya ya. Karena kalau perbandingan kan kita butuh sudut siku-siku. Ini untuk yang pertama, kemudian ini yang kedua. SRQ. QS P yang diketahui yang pertama, kita cari dulu ini 20 ya. Ini 20. Berarti kalau pakai sin P sama dengan 3/5, sin itu adalah demi gitu ya, depan per miring. Depannya adalah QS, miringnya adalah 20. Sama dengan 3/5. Berarti yang belum kita dapat adalah QS. QS sama dengan 3/5 dikali 20. 20 dibagi 5 adalah 4 ya. Maka 4 dikali QS, 4 kali 3 adalah 12 cm. Oke, berarti QS ini 12. Berarti kalau QS 12 kita bisa dapat PS gitu ya. Triple Pitagoras itu 3, 4, 5. Berarti di sini 16. Atau kalian pakai Pitagoras coba hitung sendiri lah ya. Di sini 16. 400 dikurang 144, akar 256. Akar 256 adalah 16 gitu. Nah, kita punya QS. Kalau QS di sini 12, otomatis ini juga 12 dong. Soalnya kan sama gitu ya. Kita dapat dari si tangen.
Tangen R ini R, itu adalah 12/5. Tangen itu didapat dari desa. Depan per samping. Sampingnya adalah SR. Sama dengan 12/5. QS adalah 12. SR dicari sama dengan 12/5. Ya otomatis udah sama gitu atasnya ya, SR-nya juga sama begitu ya. SR-nya adalah 5 cm begitu. Nah, udah sampai sini semoga kalian paham. Kalau tidak paham boleh ditanyakan langsung by chat gitu ya. Nah, ini dari sini kita punya jawaban untuk luas PQR. Di sini 5 ya guys, di sini 5, berarti kita jawabnya ke sini lah ya. Tadi segitiganya begini. Kalau di sini P sama R, di sini Q. Tadi PS 16, SR 5, otomatis PR adalah gabungan 16 tambah 5, 21. QS atau tingginya kita sudah tahu yaitu 12. Maka kita pakai rumus yang biasa. Luas adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 21 kali 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Maka luasnya 1, 2, 6 cm persegi. Seperti itu. Oke, saya rasa 3 contoh cukup begitu ya untuk modal kita paham cari luas segitiga. Toh ini sudah dipelajari sebelumnya di SMP. Jadi kita langsung masuk ke luas segi N ya. Sekarang kita masuk ke segi 4. Jadi bertahap ya, dari segi 3, segi 4, nanti baru segi 5, segi 6, dan lain-lain. Segi 4-nya bukan persegi, bukan juga persegi panjang, bukan juga trapesium teratur begitu ya. Dia tidak beraturan segi 4-nya. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan contohkan yang A, kalian silahkan kerjakan yang B ya. Tentukan luas segi 4 berikut. Seperti yang sudah saya kasih tahu, tiga tipe rumusnya bisa dipakai gitu ya. Ini kalau segi 4 berarti bisa berasal dari beberapa segitiga. Kalau dari sini yang paling gampang karena ada siku-siku gitu kan, berarti kita bisa tarik garis di sini dong untuk membagi dia menjadi 2 segitiga gitu. Kenapa sih harus yang ini? Karena ada sudut siku-siku. Ada siku-siku, berarti ada segitiga yang bisa kita pakai rumus sederhana. Jadi biarkan itu tetap digunakan, jangan dipotong malah segi siku-sikunya jadi dipotong, nanti kita bingung ini sudutnya berapa gitu kan. Ini udah jelas ada sudutnya, udah pakai yang sudah jelas. Dan jadi tinggal kepotong yang lain gitu ya. Berarti ada kita harus cari 2 luas. Ini yang pertama, ini yang kedua. Karena karena siku-siku, otomatis kita bisa cari Pitagorasnya ya. Untuk yang garis merah, 12, 16 pasangan triple Pitagorasnya adalah 20. Iya kan? Sisi miringnya. Berarti kita udah punya nih semua. Luas 1 kita bisa dapat dari setengah alas kali tinggi, yaitu setengah 16 kali 12. Kemudian hasilnya adalah dicoret 8 kali 12. 8 kali 12 itu 176 ya. 176. 16 tambah 16. Iya kan? 176.
Oke, kita cari sekarang 8 kali 12, berarti 80, 16, 96 luasnya, satuan gitu ya, 96 satuan. Nah, yang kedua, luas kedua kita bisa pakai S gitu ya. Kita ke bawahin aja. Kita bisa menggunakan S. S-nya itu adalah setengah dikali jumlah seluruh sisi 10, 12, 20. Oke. 10, 12, 20. 10, 12, 20. Kita tambah jadi 22 sama 20, 42. Maka S itu adalah 21. Kita bisa cari luas kedua itu akar dari 21. 21 min 10, 21 min 12, 21 min 20. Maka luasnya kita bisa peroleh 21 dikali 11 dikali 9 dikali 1. Bilangan yang bisa diakarkan hanya 9 dan 1, ya kan? Berarti 3 keluar di dalamnya adalah 231. Udah, dari sini kita sudah punya luas 1 ini dan luas 2. Maka luas 2 ya. Maka luas segi 3 tersebut segi 4 tersebut adalah luas 1 tambah luas 2. 96 tadi ditambah 3 akar 2, 31. Tidak bisa dijumlah ya, jadi tetap begini. Kenapa? Karena ada bilangan akar. Jadi nggak bisa jadi 99 gitu, nggak bisa. Udah, tetap begini aja. Nah, begitu cara mencarinya. Nah, kira-kira untuk yang B bagaimana? Segitiganya dapat berapa? Dibagi di mana? Dilihat yang diketahui. Lebih mudah pakai yang mana? Begitu ya. Silahkan dicoba untuk yang B. Temuan kita selanjutnya itu saya mau meminta kalian mengerjakan kuis. Kuis B juga masuk tapi lebih sederhana. Kemudian soal segitiga seperti yang sudah dijelaskan dan segi 4. Jadi 2 topik ini ya, segitiga dan segi 4 kita kuiskan itu pakai Google Form begitu ya, Google Form dalam bentuk chat, jadi kalian nggak terlalu sulit untuk melihatnya. Itu di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau bingung ditanyakan, chat saya aktif sampai malam, silahkan ditanyakan ya. Sampai ketemu lagi.